Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Dan kita akan melanjutkan berbincang bersama Gus Yakut. Tadi kan saya hanya ngelihat dari kursi nih Gus Yakut. Ya. Nah, pengen tahu sebenarnya ini live Twitter ya bisa dikatakan ya. Jadi live. kalau di sini saya melihat ada keywords dari teror, teroris, bahkan ISIS hingga radikal dan intoleran. Ini berarti semua teman-teman yang berhubungan dengan kata-kata tersebut akan muncul begitu ya? Iya, kita akan bisa deteksi. Jadi kalau mereka nge-tweet tentang teror, tentang teroris, ISIS dan seterusnya, kita bisa deteksi. Terpantau Ya, real secara time. langsung Iya, begitu ya. iya. Nah, kalau kita bicarakan mengenai satu hal radikalisme di sini. Sebenarnya radikalisme yang sangat ditakuti teman-teman ataupun masyarakat Indonesia ini menurut tanggapan Gus Yakut seperti apa sih? Jadi begini, ini yang seringkali tidak secara clear tersampaikan. Ya. Jadi radikal yang kita lawan itu bukan soal radikalisme agama saja, tapi liberal yang radikal dan yang lain lah. Jadi aliran-aliran yang radikal semuanya termasuk di dalam agama dan liberalisme gitu, ya kita akan lawan. Karena kita nggak mau, karena kita ini punya dasar yang namanya Pancasila. Ya. Pancasila dalam bahasa kami itu namanya kalimatun sawa. Jadi titik temu dari semua ideologi yang ada. Jadi tidak boleh ada yang Islam yang sangat ekstrim, ada yang liberal yang sangat ekstrim. Kita akan lawan itu. Nah, kelompok radikal kebetulan yang sekarang lagi masih berkembang itu radikalisme agama. Iya. Nah, radikalisme agama itu kenapa kemudian menjadi concern kami dan harus kita lawan karena dua hal. Yang pertama, radikal ini selalu menyalahkan kelompok lain. Ya. Yang berbeda dengan mereka. Jadi siapapun yang berbeda dengan mereka maka itu dianggap salah karena Tidak dianggap sesuai tidak begitu sesuai ya? karena dianggap salah, maka didefinisikan yang berbeda ini sebagai lawan. Nah, karena lawan ya harus di bumi hanguskan, begitu kira-kira. Itu kita akan lawan. Yang kedua, kelompok radikal tujuannya pasti tunggal, merebut kekuasaan dan kita tidak mau itu. Karena apa? Negara ini kami yakin negara ini didirikan oleh semua golongan. Ya. Semua kelompok, semua agama yang waktu itu berjuang, termasuk di dalamnya adalah kiai-kiai kami yang dulu mendirikan Nahdlatul Ulama dan Ansor gitu. Jadi bagi kami siapapun yang merongrong negara ini dengan cara apapun, termasuk dengan radikalisme agama itu sama saja dengan menginjak-injak harga diri kiai-kiai kami. Kalau menginjak-injak harga diri kiai kami, maka mereka akan berhadapan dengan kami. Karena gitu. ditakuti salah satunya adalah adanya kepentingan-kepentingan yang ditunggangi lah. Iya, kalau begitu iya, ya. kira-kira begitu. Baik, dan Gus Yakut, ini kan seperti yang kita ketahui mengenai radikalisme, ada juga tindakan persekusi. Di beberapa tahun yang lalu, soal persekusi ini, teman-teman ataupun anggota Ansor sempat mengalami persekusi terhadap salah satu ustadz yang juga ibaratnya menjadi public figure lah gitu ya. Nah, tanggapan Anda sendiri gimana sih Gus Yakut? Saya kira begini, ini harus juga dijelaskan Ya. itu. Ansor saya tidak pernah sama sekali melakukan persekusi terhadap ulama. Tidak ada. Kita sudah cek semua mulai periode-periode sebelum saya. Tidak ada namanya Ansor melakukan persekusi terhadap ulama. Yang ada itu adalah begini. Spesifik ya terkait dengan kasus Ustadz Abdus Somad. Ya. Kita menemukan data di tahun 2013 itu ada satu forum di mana Ustadz Abdus Somad ini berpidato dan mengatakan bahwa solusi dari semua problem, semua persoalan yang ada di negeri ini adalah khilafah. Artinya mengganti negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk lain. Betul. Yang Mengganti namanya sistem khilafah, gitu ya. mengganti sistem. Ini masuk dalam catatan kami. Nah, yang terjadi kemudian, yang terakhir itu di Jepara, yang sempat ribut itu bukan kami mempersekusi atau menolak atau membubarkan pengajian, tidak. Ini framing yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang tidak suka, saya kira dengan apa yang dilakukan Ansor. Yang kita lakukan di Jepara itu kita mengusulkan atau kita menyurati kepolisian agar memeriksa kembali konten ceramahnya Abdus Somad. Nah, jika masih mengajak untuk menegakkan khilafah, ya tentu polisi sebagai aparat negara harus melarang dong. Kalau tidak ya persilakan saja, nggak ada masalah gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya sikap dari GP Ansor ketika itu meminta pihak kepolisian untuk lebih meneliti, begitu ya? Jadi tidak ada Ansor ini mengambil peran negara. Ya. Seperti yang kita lakukan ini kan kita ngerti semua kalau siapa yang melakukan apa gitu. Tapi kita tidak bertindak sendiri. Justru kita kasih kepada negara kalau memang ini harus negara yang melakukan tindakan gitu ya. Termasuk tadi situs website laporgus.com itu kita tampung semua keluhan masyarakat yang kita bisa selesaikan dengan cara yang bukan polisional gitu ya. Misalnya tadi itu men-take down suatu akun atau apa yang memang
berkeinginan jahat gitu ya, jahat ya kita bisa lakukan. Tapi yang terkait dengan tindakan-tindakan polisional ya kita akan serahkan ke polisi. Kita tidak akan melakukan tindakan sendiri. Jadi semangat dasarnya adalah membantu pemerintah. Ya, kita membantu. Baik. Dan terkait dengan khilafah tadi, sebenarnya mengapa sih sangat menentang paham khilafah ini? Ya, karena itu tadi negara ini didirikan oleh semua golongan, kelompok. Tidak boleh meskipun Muslim itu menjadi bagian mayoritas di negeri ini memiliki klaim bahwa negara ini hanya punya mereka. Kalau ini menjadi khilafah artinya negara Islam, ada dua problem mendasar. Yang pertama bagaimana nasib mereka yang bukan Muslim. Karena kita tahu negeri ini agamanya macam-macam, ada 6 agama yang diakui. Agama lokal lebih banyak lagi kan. Nah bagaimana nasib mereka ini yang pertama. Yang kedua problem jika khilafah itu ditegakkan, siapa yang akan menjadi khalifah? Yang menjadi pemimpinnya itu siapa? Benar. Nah kalau katakan oke lah kita setuju nih, karena Ansor ini ormas Islam gitu ya. Oke setuju khilafah. Tapi kita minta khalifahnya ketua umum PBNU dong. Kan ormas terbesar di Indonesia NU hari ini. Itu misalkan ya misalkan kan mereka mau nggak? Kan pasti nggak mau gitu. Jadi menurut kami dua hal ini yang menjadi dasar kenapa kita tolak bagaimana mereka yang beragama lain dan siapa yang akan menjadi khalifah gitu. Baik, dan kita beralih ke pertanyaan lain nih Gus nih. Kira-kira terkait dengan pembubaran dari HTI sendiri. Nah, ini belakangan aktivitas ormas yang Gus Yakut pimpin ini bisa dikatakan jadi center of attention dari masyarakat. Tanggapan Gus Yakut gimana sih? Iya, jadi HTI ini kan satu saja tujuannya, menegakkan khilafah di Indonesia, mengganti sistem NKRI menjadi khilafah Islamiyah. Alasannya tadi saya sudah sebut karena kita akan terus melawan mereka selama mereka terus memperjuangkan keinginannya itu. Betul. Mereka tidak punya jejak sejarah di negeri ini. Mereka tidak pernah punya jejak ikut memerdekakan negeri ini. Kok sekarang tiba-tiba datang pengen mengganti? Itu masalah buat kami. Dan kalau kita merujuk Hizbut Tahrir di negara-negara lain, bahkan di Saudi, negara Muslim, kerajaan Muslim itu dilarang itu HTI. Menjadi, bukan HTI, HT-nya ya. Hizbut Tahrir dilarang. Nah HT ini kan, transnasional. Betul. Jadi Indonesia ini hanya bagian dari Hizbut Tahrir besar dan jadi sebenarnya organisasi masyarakat yang memang diadopsi bisa dikatakan. Iya, kalau menurut saya bukan organisasi masyarakat, namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu partai, itu bukan ormas, tapi dia licik mendaftarkan sebagai ormas. Saya kira itu siasat saja. Dan ini memang kita lawan. Jadi salah satu pengacara pemerintah waktu sidang HTI bahkan dari kita sodorkan karena kami punya LBH Ansor, kita sodorkan dan diterima oleh pemerintah menjadi salah satu pengacara pemerintah dalam melawan HTI dan saksi-saksi ahli itu sebagian juga dari kita karena itu tadi kita nggak mau negeri ini diganggu apalagi diganti menjadi. Dan itu merupakan satu sikap yang ditunjukkan dari GP Ansor sendiri terkait hal itu. Nah sebenarnya bagaimana sih hubungan GP Ansor kalau kita melihat kan banyak sekali organisasi masyarakat khususnya yang Islam ini di Indonesia. Hubungannya antar ormas ini gimana sih? Enggak, kita menghargai sih. Dalam bahasa kami, kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi kita hargai saja karena kita ini kan terikat pada hubungan-hubungan baik hubungan secara sesama bangsa, sesama warga bangsa gitu, sama umat Islam dan sama manusia gitu. Jadi ini yang kita muncul saling menghargai saja kalau masing-masing menunjukkan eksistensinya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira kita juga tidak akan memusuhi selama koridornya itu tadi tidak mengganggu konsensus nasional dan tidak menyalahkan apa yang menjadi keyakinan kami. Biarkan kita berbeda itu biasa saja kok. Sesama ormas misalnya, katakan dengan pemuda Muhammadiyah, kita berbeda secara ubudiyah, secara perilaku keagamaan kami berbeda, tapi kan sama-sama Muslim, saling menghargai saja. Nggak ada masalah. Karena sepakatnya tadi adalah berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Karena kadang kan kebaikan ini tidak muncul dari suatu masalah yang itu saja gitu ya. Nah, kira-kira terkait dengan peran positif dari GP Ansor sendiri nih, terkait dengan hal tadi polarisasi, bukti nyata apa yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat sih untuk memberikan peran positif? Nah, hari ini kami melakukan namanya kirab satu negeri. Kirab satu negeri kita mulai tanggal 16 September kemarin dari 5 titik terluar. Itu dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote dan Nunukan. Itu kita bawa panji-panji merah putih dari 5 titik terluar dengan berjalan kader-kader Ansor Banser ini kita akan ketemu di satu titik di Jogja nanti di
26 Oktober. Nah, itu maksudnya adalah menyadarkan kepada publik, kepada masyarakat, itu bahwa kita ini sama, kita ini punya Indonesia. Ya. Sudahlah, soal beda sudah biarin aja. Kita beda, jangan dipaksa-paksa untuk sama. Gitu kira-kira itu kampanye lah. Ini bagian dari kampanye kita. Bagaimana kita ini merasa sama bahwa kita ini Indonesia dan tidak perlu mempersalahkan perbedaan-perbedaan ini kita lakukan. Itu salah satu bukti nyatanya. Bukti nyata itu. Ya, baik. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan sejarah berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.